Keperawatan Departemen Keperawatan Anak Stikes Jenderal Ahmad Yani akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Dalam hal ini, kami akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak usia toddler. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah waktu yang tepat ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan ketika pertama kali anak melakukan dirawat dan dilakukan setiap hari yang sifatnya untuk mengevaluasi perkembangan kemajuan kesehatan anak. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan sebagai perawat anak ketika kita mau melakukan pemeriksaan fisik adalah yang pertama, kita harus membina trust. Membina trust adalah poin utama untuk mencegah terjadinya stres dan cemas pada anak. Yang kedua, kita mencoba memperkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan ini kepada anak, sehingga mereka tidak merasa takut dengan alat-alat tersebut. Yang ketiga, kita akan melakukan pendekatan family centered care, di mana kita akan mencoba berpartisipasi atau meminta kepada orang tua untuk berada di samping anak, sehingga pemeriksaan fisik akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah posisi. Posisi pada saat melakukan pemeriksaan fisik tidak harus terlentang tiduran. Kita bisa menyesuaikan dengan kenyamanan anak. Ketika anak hanya ingin melakukan pemeriksaan fisik digendong atau di pangku bersama ibunya, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita harus mengutamakan prinsip yang traumatik. Ada beberapa peralatan yang akan saya jelaskan sebelum kita memulai melakukan pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik, persiapan alat yang dibutuhkan adalah untuk yang pertama bengkok, yang kedua stetoskop dengan ukuran untuk bayi dan anak. Ini untuk anak dan ini adalah untuk bayi, neonatus ataupun infant. Garpu tala, tang spatel, meteran atau midline, pen light, refleks hammer, otoskop, ya, spekulum hidung, Snellen chart untuk anak, tes penciuman dan perasa. Termometer, perlak alas, dan terakhir adalah bengkok. Dan mainan yang disesuaikan dengan usia anak. Selamat pagi Ibu. Apa benar ini nama anak Andi? Iya, Sebutkan nama dan tanggal lahir anak Ibu. iya, nama anak saya Andi Hermawan, tanggal lahirnya 7 Januari 2019. Saya coba cek di sininya ya Bu ya. Andi Hermawan 7 Januari. Oke, betul Bu. Ya, Ibu, saya akan menjelaskan prosedur. Ya, hari ini, pagi ini, anak Ibu, anak Andi akan dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang akan saya lakukan adalah dari kepala sampai dengan kaki. Tujuan dilakukan pemeriksaan fisik adalah untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang tidak normal yang diketemukan oleh anak Ibu, tapi mudah-mudahan semuanya bagus ya Bu ya. Ya, kurang lebih menghabiskan waktu 30 menit. Dan sebelumnya mungkin Ibu saya perkenalkan diri dulu kali ya Bu ya, atau Ibu kayaknya udah ber3 hari di sini. Iya, ini makanya pengen tahu perkembangan anak saya. Oh iya, oke. Saya adalah perawat Dina. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Iya.
Nanti setelah itu kita akan cari posisi yang nyaman. Si dedeknya mau ditidurin atau mau dipangku sama ibu. Oke, saya sudah menyiapkan alat-alatnya ibu. Nanti sebelum kita mulai saya siapkan dulu lingkungannya ibu ya. Saya tutup dulu biar nanti anak ibu tidak kena angin. Saya coba tutup dulu jendelanya, lalu sampiran tutup, lampu sudah dinyalakan cukup jelas. Oke, selanjutnya kita akan memulai ke pemeriksaan fisik. Untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik, yang pertama kita melakukan pemeriksaan terhadap keadaan umum, yaitu kesan keadaan sakit. Tadi ibu saya buka. Oke. Kesadaran pasien dan kesan status gizi. Ya, lingkar lengannya. Oke. Iya. Selanjutnya adalah pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, respirasi yang berdasarkan usia. Selanjutnya adalah pengukuran antropometri. Lingkar kepala, lingkar dada, tinggi badan, panjang badan, lingkar perut, dan berat badan. Saya ukur dulu ya Bu ya. Bentar ya Dek, angkat kepalanya sebentar sayang. Angkat kepalanya 32, normal Ibu. Lingkar lengan. Lingkar lengannya sesuai dengan anak usia Ibu ya Ibu ya. Itu adalah 12 cm. Kemudian kita buka dadanya untuk melihat lingkar dada. Oke, normal. Lalu lingkar perut. Iya, sesuai dengan anak usia toddler itu adalah 43. Tutup lagi ya, Dek. Oke. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan kulit. Dilihat warnanya, apakah terjadi deviasi, sianosis, flushing atau kemerahan, jaundice atau ikterik. Teksturnya halus atau licin, lunak atau fleksibel. Turgor kulit. Dikaji kemampuan untuk kembali keadaan semula setelah ditekan atau dicubit. Kelembaban kulit, temperatur, lesi, dan edema. Untuk yang kedua, kuku. Dicek warna, bentuk, keadaan kuku, CRT, clubbing finger. Yang ketiga, kepala. Dicek rambut, warnanya, kualitas, ketebalan, distribusi, rambut kering atau rapuh, kulit kepalanya, apakah ada ketombe, seborea, apakah ada kaput jika pada bayi, benjolan dan lesi. Bentuk kepalanya simetris atau tidak. Untuk ukur lingkar kepala, tadi sudah diukur berdasarkan antropometri. Untuk wajah, dilihat apakah wajah simetris atau tidak. Adakah pembengkakan wajah, bentuk wajahnya, mata, alis, apakah simetris atau tidak, warna, distribusi, lesi, dan rontok. Bulu mata.
Pada bulu mata yang diperiksa adalah warna, kondisi, distribusi, posisi, apakah ada peradangan atau hordeolum. Merem ya, Dek. Oke, buka matanya, Dek. Kelopak mata diperiksa warna, edema, lesi, posisi yang terdiri dari ektropion, Buka untuk melihat ektropion. entropion. Entropion. Buka. Untuk bola mata dilihat apakah dalam atau cekung, Diraba. menonjol atau ekstoptalmus, tenggelam atau enoptalmus. Konjungtiva dilihat warna, Konjungtiva apakah atas merah dibuka. muda, Konjungtiva lembab, bawah di bawah. bercahaya, ada pembuluh darah kecil, adakah peradangan atau tidak. Sklera, warna dilihat putih atau jernih. Buka matanya, Dek. Buka matanya ya. Jaundice, Hmm. apakah ada kebiruan, discharge atau lesi. Kornea dan iris dilihat abrasi, warna kejernihan, transparan, apakah ada bitot spot, dan tes sensitif kornea, nervus ke-5. Sebentar ya, Dek. Pupil bentuknya bulat, isokor atau anisokor. Reaksi pupil, cahaya terang, miosis atau midriasis. Refleks pupil, Bentar, buka matanya, Dek. reaksi akomodasi, Lihat, Dek. dianjurkan untuk fokus pada satu titik. Lihat ya, Dek, sama pulpen ini ya. Oke, dia akan mengecil ketika pulpen mendekat. Dan ketika pulpen menjauh, maka akan pupil akan membesar atau midriasis. Untuk tekanan intraokular dilakukan menggunakan alat namanya tonometer untuk melihat peningkatan glaukoma atau cairan berlebih. Ketajaman penglihatan menggunakan Snellen chart. Ya, Ade udah bisa ngelihat gambar ya, sudah lihat bentuk, udah bisa membedakan gambar ya, Bu ya, anaknya ya, Bu ya. Sudah. Iya, coba. Dek, jaraknya 6 meter. Di sini. Oke, Dek, coba lihat ya, ini gambar apa? Iya, burung. Betul, pinter, burung. Ini apa, nah? Kuda. Oke, iya betul, kuda ini. Yang terakhir ini apa, nah? Tempat air. Tempat air, pinter. Sekali lagi ya. Coba ini kita lihat sampai mana bisa ngelihatnya. Ini apa nih? Mobil. Iya, betul, pinter. Terus ini, nah? Bintang. Bintang. Terus ini? Roda. Terus ini? Kapal. Kapal. Ini? Payung. Payung. Satu lagi? Sepatu. Sepatu, pinter. Ibu, alhamdulillah visus anak ibu 20/10. Artinya apa? Artinya ini ketajamannya adalah sebenarnya kalau normal 20/20, Ibu kalau yang 20/10 itu udah supervision, artinya adalah penglihatannya bagus sekali gitu ya Bu ya. Kalau 20/20 juga sebenarnya udah bagus ya. Selanjutnya kita masuk ke yang lainnya ya Bu ya. Pergerakan bola mata. Adek, sekarang lihat pulpen ini ya. Kalau digerakin ke kanan, ikut ke kanan, ke atas, ke kiri ya. Kita mulai ya. Bergerak ke kanan sayang. Oke, pinter. Satu lagi. Iya, pinter. Kita ke atas. Iya. Sip, pinter. Itu adalah pemeriksaan six cardinal position of gaze. Sekarang pemeriksaan cover test untuk melihat strabismus dengan Ya. cara pemberian cahaya pada mata yang ditutup. Ya, Ibu boleh Ibu saya minta tolong mata anak Ibu ditutup sebelah sininya. Oke. Nanti saya akan memberikan sinar pada mata sebelah sini. Nanti ketika saya minta dibuka, Ibu dibuka ya Bu ya matanya ya. Kita lihat. Oke, buka Bu. Iya, mata yang di sana harusnya kan ini mengecil nih, tapi di sini kalaupun tidak tersorot mata sama-sama mengecil. Seperti walaupun tidak terkena cahaya, itu adalah
untuk melihat tadi ya cover test. Selanjutnya mata yang sebelah sini. Ya. Lepas lagi, Bu. Iya. Ya, bagus Ibu ya cover testnya. Lapang pandang, tes konfrontasi. Mata klien dan pemeriksa ditutup, mata yang lain dibuka dan jari pemeriksa dari atas. Ya. Ayo, duduk Dek. Dek. Oke, terus matanya satu ditutup ya. Mata yang sebelah mana, mau yang kiri atau kanan? Oke, saya juga itu. Oke, sekarang Adek nggak boleh melihat ke pulpen, tetap matanya ngelihat ke saya ya, ngelihat ke saya, matanya nggak boleh melirik ya. Kita mulai ya. Kalau nggak kelihatan bilang, kalau pulpennya nggak kelihatan bilang ya. Kita mulai ke sisi sebelah kiri. Kelihatan nggak Dek? Ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Sekarang kita mulai ke sisi sebelah kanan. Kelihatan? 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 Oke, sekarang kita ke atas ya. Kelihatan? Lakukan sampai 180 derajat pada setiap sisinya. Sekarang ke bawah. Oke. Itu yang sebelah kanannya lapang pandangnya bagus, Bu. Kita coba yang sebelah kiri ya, Bu ya. Oke, kita mulai deh ya. Kelihatan? Iya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, sekarang kita sebelah sini. Kelihatan? 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 Iya. Oke. Ke atas ya. Tuh. Kelihatan. Iya. Satu lagi. Kelihatan. Oke. Itu adalah untuk melihat lapang pandang. Hidung. Dedek tidur lagi, sayang. Oke. Pemeriksaan Ya. struktur dalam, pasase udara, palpasi sinus dan penciuman. Struktur luar kita dengan mempalpasi ininya, tulang hidungnya, kemudian cuping hidungnya. Lalu untuk penciuman kita tekan. Dek, coba hembuskan. Oke, pinter. Itu lagi sayang. Pinter. Oke. Lalu kita melihat palpasi sinus. Palpasi sinus itu adalah frontalis. Kemudian di sini ethmoidalis. Ya, kalau ada nyeri berarti itu adalah negatif, harusnya tidak ada nyeri. Oke. Lalu periksa hidung bagian dalam. Ketika memang tidak terlihat, kita bisa menggunakan spekulum. Namun ketika anaknya tidak nyaman dengan menggunakan spekulum, kita bisa dengan cara menekan puncak hidung ini ke atas, lalu kita lihat. Yang harus kita lihat adalah warnanya. Normalnya adalah warnanya merah muda, tidak ada kemerahan, tidak ada polip, ya. Lalu terdapat bulu-bulu hidung dan dilihat apakah hidungnya kotor atau tidak. Dan terakhir kita akan melakukan pemeriksaan tes penciuman. Ada yang matanya merem, coba. Ya, coba matanya merem. Lalu ini wangi apa? Satu lubang hidung ditutup, kemudian minta pasien untuk mencium aromanya. Satu lagi. Oke, pintar. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Terdiri dari struktur tulang, warna, lesi, serumen, ukuran, membran timpani. Membran timpani dengan cara kita memasukkan otoskop ke dalam telinga, lalu telinga kalau pada orang dewasa itu kan tarik ke atas ke belakang. Kalau pada anak-anak cukup kita menarik ke belakang saja. Dilihat, harusnya membran timpani itu intak. Kalau intak itu berwarna abu-abu, tapi ketika dia ada pecah maka berwarna kemerahan. Iya, oke. Tes pendengaran. Oke, tes pendengaran dengan menggunakan garpu talar 3 macam, line test, Weber, dan Swabach. Ketiga tes ini dilakukan pada anak usia preschool ke atas, karena pada anak usia tersebut mereka bisa membedakan bunyi, mereka bisa tahu kapan itu bunyi berhenti, dan mereka bisa merasakan getaran. Namun pada anak usia 1 tahun, seperti dengan kasus pada anak ini, kita bisa mengecek pendengaran dengan mendengarkan misalnya detik jam, atau kita mengambil tisu atau kertas, lalu kita membiarkan si Ade bisa mendengar atau tidak. Contohnya ya, Ade matanya merem, Dek. Adek, coba ya, ini kedengeran nggak ya suara kertasnya ya? Dari yang terdekat dulu, lakukan. Kedengeran? Dengeran?
lagi sampai jarak kurang lebih 30 cm. Ya, itu adalah untuk tes pendengaran. Atau jika tidak ada tisu, kita bisa menggunakan detik jarum jam yang terdengar bunyi detikannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut dan faring. Yang pertama adalah bibir. Kita cek warnanya, apakah merah muda, simetris atau tidak, sudut dengan sudut sejajar. Mingkem mulutnya, senyum deh. Ih, pintar, simetris. Kelembaban, ada lesi atau tidak. Lesi, tidak ada. Selanjutnya adalah mukosa. Mulutnya deh. Buka Lihat mulutnya. warna, Buka mulutnya yang besar. Warnanya merah muda. kelembaban, dan ada lesi atau tidak. Lembab, tidak ada lesi. Selanjutnya adalah gigi. Oke, giginya lihat sayang, rapetin giginya. Oke. Ada karies atau tidak. Kariesnya ada ya Bu ya. Ini ada yang itu suka makan coklat dan permen mungkin ya. Ada tapi nggak banyak. Dia gigi geraham aja 2. Oke. Posisi, Posisinya giginya ada 2 gigi yang sepertinya mau ini ya, mau lepas, mau tanggal. masih terdapat gigi susu. Belum lengkap. Nggak, masih terdapat gigi susu. Ada extraction site atau tidak, daerah yang tidak ada gigi. Belum tumbuh. Ada gigi yang belum tumbuh. Gusi, dilihat warna. Gusi warnanya. Warnanya merah muda. Edema, Tidak ada udem, tidak ada pendarahan. retraksi, Oke, tidak ada retraksi, perdarahan, dan lesi. tidak ada pendarahan, tidak ada lesi. Bagian lidah, kita akan melihat warna, posisi, ukuran, lesi, tekstur permukaan, visura, papila atau bintil-bintil, pergerakan, dan saliva. Adek, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan daerah lidah ya. Adek bisa dibuka mulutnya dan lidahnya dijulurkan. Ayo sayang, pinter ya. Permisi ya, suster masukkan dulu sedikit. Oke. Ketika memang tidak kelihatan, kita bisa menggunakan tang spatel. Kemudian kita bisa juga menggunakan pen light. Tadi seperti dijelaskan, kita melihat bagian dalamnya, apakah visuranya ada, kemudian posisi dan segala macam ya. Faring, mukosa membran, adanya edema faring, uvula, dan tonsil. Untuk daerah faring, pada saat tadi kita sesudah melakukan pemeriksaan lidah, kita juga bisa melihat di daerah area langit-langit mulut atau di daerah ujung di dekat uvula, di sana ada faring. Faring bisa kita lihat di sana apakah memang ada kemerahan, pembengkakan ataupun pus dan segala macam. Selanjutnya bau mulut, Kita bisa mencium aroma ataupun bau mulut yang dikeluarkan oleh pasien ketika dia membuka mulut dan segala macam, kita bisa mencium. selanjutnya refleks, gag refleks, dan refleks menelan. Oke. Untuk gag refleks, sebenarnya pada saat kita memasukkan tang spatel ini ke dalam mulut gitu kan, ketika memang diperlukan, pada saat kita memasukkan, biasanya pasien akan memberikan refleks muntah ataupun refleks langsung mengeluarkan ataupun memuntahkan. Jadi seperti ini. Nah, pasien akan memberikan refleks muntah. Kemudian untuk refleks menelan, kita sebenarnya bisa melakukannya di area leher, tetapi kita juga bisa melihat dan meminta pasien untuk menelan. Coba sayang menelan sebentar. Ya, kita bisa melihat area gerakan di daerah faring ataupun uvulanya yang melakukan kontraksi di sana. Pemeriksaan laring, obstruksi laring. Untuk laring sebenarnya untuk pemeriksaan ini memang tidak bisa dilakukan, tetapi ketika memang terjadinya obstruksi bisa kita observasi ketika dia menelan, yaitu di daerah leher, karena laring itu letaknya lebih dalam, jadi tidak bisa dilakukan observasi. Pemeriksaan leher, adanya tekanan vena jugularis, ada tidaknya massa dalam leher, kulit leher, rom, trachea, kelenjar tiroid, kelenjar getah bening. Oke, untuk leher kita bisa melihat di sini apakah terjadinya peningkatan JVP atau tidak. Biasanya di sini terdapat bendungan dari vena jugularis.
Kemudian untuk warna kita bisa melihat perbedaan untuk warna di daerah leher dengan di daerah sekitarnya apakah sama atau tidak, distribusinya merata atau tidak. Kemudian di sini juga kita bisa melihat refleks menelan. Ketika pasien menelan, kita bisa tempelkan dengan jari kita, meminta pasien untuk menelan. Saya coba menelan lagi. Di sini akan ada pergerakan glek gitu ya. Selanjutnya untuk rom, kita minta pasien untuk memiringkan kepalanya ke kiri ataupun ke kanan dan melakukan fleksi dengan ekstensi. Coba sayang, ditengokkan kepalanya ke sebelah kiri, ya, pinter ya, ke kanan. Kemudian difleksikan atau ditundukkan, kemudian agak sedikit ditengadahkan. Kebetulan pasien ini romnya baik, ya. Selanjutnya untuk kelenjar. Kelenjar bisa ada dua kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid. Kelenjar getah bening biasanya letaknya adalah selurusan atau sejajar dari pina ataupun di daerah dekat rahang di sini. Apakah ada benjolan atau tidak? Kemudian untuk tiroid ini biasanya untuk kelenjar gondok gitu kan. Kelenjar gondok itu biasanya ada di daerah pipi gitu kan. Di sini kebetulan adanya tidak ada gitu ya. Selanjutnya pemeriksaan dada. Inspeksi bentuk dada, simetrisan, gerakan dada, adanya deformitas atau tidak. Oke. Sayang, sekarang sudah ya untuk di daerah kepala, di daerah muka dan leher. Kita akan masuk ke daerah dada. Permisi suster, boleh buka dulu sebentar ya bajunya ya. Sebentar, suster lihat untuk dadanya ya. Untuk dada yang pertama kita melakukan inspeksi. Kita bisa dilihat di sini, inspeksi itu melakukan pemeriksaan ataupun melihat mengenai tadi yang disampaikan pergerakan, kemudian apakah ada deformitas atau tidak, edema atau tidak. Palpasi, adanya penonjolan atau pembengkakan. Oke, selanjutnya sudah melakukan inspeksi, kita bisa melakukan palpasi. Kita pegang dari di daerah pundak, kemudian ke bawah disusuri, kita rasakan apakah ada pembengkakan atau tidak di daerah dada. Pemeriksaan payudara, kaji ukuran, bentuk, lesi, adanya penonjolan, pembengkakan, puting dan areola. Ya, kebetulan ini pasiennya adalah laki-laki, walaupun perempuan juga tetap kalau pada anak memang tidak akan terlalu kelihatan, tetapi kita bisa observasi di sini bahwa adiknya putingnya ada gitu kan, areolanya juga baik, tidak ada perdarahan ataupun permasalahan di daerah payudara ataupun puting susu. Pemeriksaan paru. Inspeksi kesimetrisan pengembangan paru, diameter anteroposterior dan transversal, kelainan tulang belakang, lordosis, kifosis dan skoliosis. Untuk pemeriksaan paru, kita akan melihat di sini adalah area kosta ya. Untuk kosta kita bisa melihat di sini compliance ataupun pergerakan dari inspirasi dengan ekspirasi pasien. Kalaupun memang ada retraksi dada ataupun misalnya ada permasalahan dari pernafasan, akan terjadinya pengangkatan dari kosta ini ke arah atas gitu kan. Itu dari musculus sternocleidomastoideus gitu. Jadi ada peningkatan. Kebetulan pasiennya ini tidak sesak nafas, pernafasannya juga cukup baik gitu ya. Kalau secara compliance baik. Kemudian kita juga bisa melihat di daerah punggung. Permisi sayang, boleh miring sebentar ya ke sebelah sana ya. Oke, pintar ya. Suster buka dulu boleh ya sebentar ya. Oke, kita anjurkan pasiennya untuk membuka pakaian atas terlebih dahulu karena kita akan melihat di daerah punggung atau area punggung. Ibu mohon maaf ini tadi terbuka, nanti kita ganti lagi ya Bu ya. Di daerah punggung ini kita bisa melihat untuk area vertebra, apakah ada lordosis atau tidak, kifosis atau skoliosis. Kebetulan ini pasiennya baik, tidak ada permasalahan, tidak ada spina bifida ataupun permasalahan di daerah tulang. Kemudian untuk di daerah depan, di sini untuk anteroposterior, sebenarnya ini kita bisa melakukan pemeriksaannya dengan menggunakan penggaris. Kita akan mengukur apakah panjang dari
anterior dengan posterior. Ini anterior dengan posteriornya berbanding 1:2 atau tidak. Palpasi, pengembangan dada, adanya nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrisan ekspansi paru, taktil atau vokal fremitus. Oke, untuk palpasi kita bisa palpasi dari atas. Kita bisa melakukan taktil fremitus ataupun vokal fremitus dengan cara untuk yang pertama kita palpasi dulu dari atas ke bawah. Begitupun daerah punggung kita pun palpasi dari atas ke bawah. Ya, untuk di daerah punggung juga kita bisa melakukan taktil dan vokal fremitus dengan cara kita memegang skapula pasien gitu ya dengan dua tangan kita dan meminta pasien untuk menyebutkan 777. Sayang, coba bilang 777. Ayo, bisa nggak? 777. Oke, pinter ya. Kemudian area tengah, ayo dek, sayang. 777. Ya, pintar. Satu lagi. 777. Ya, bagus. Ya, yang kita dengarkan dari taktil fremitus ini adalah getaran antara tangan kiri kita dengan tangan kanan kita apakah sama atau tidak. Kemudian di area anterior juga sama seperti tadi. Kita lakukan sama. Ayo sayang, sebutkan lagi 77. 777. Oke, pintar. Ayo lagi sayang. 777. Ya, satu lagi. 777. Ya, anak baik ya. Oke. Itu adalah untuk taktil dengan vokal fremitus. Perkusi, batas anterior dan posterior paru. Untuk anterior dan posterior paru kita lakukan perkusi seperti pada waktu keperawatan dasar kita bisa melakukan perkusinya dari ICS 1 kemudian mengarah ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita awalnya misalnya dari sebelah kanan kita perkusinya adalah suaranya sonor. Oke, kita akan melakukan perkusi dengan suaranya adalah sonor dari kiri atau kanan ya. Kemudian ke ICS ke bawahnya, ICS 2 biasanya untuk kiri dengan kanan sudah masuk ke dalnas karena di sini ada jantung. Kiri dan kanan, maaf, untuk yang kiri adalah dalnas, untuk yang kanan adalah dalnas juga. Ke bawah untuk sebelah kanan adalah sonor. Untuk yang sebelah kiri sudah dalnas lagi. Ke bawah yang kiri keempat adalah dalnas. Di sini adalah sonor. Yang keempat sebelah kanan. Ke bawahnya 5 di bawah kanan ini adalah sonor. 5 di sebelah kiri adalah dalnas. Karena untuk dalnas ini adalah di ICS 2 sampai ICS 5. Kalau ICS 6 sebelah kiri adalah sonor, untuk yang ke kanannya adalah sudah sonor. Ini tetap adalah sudah paru. Jadi posisi perkusi seperti tadi, untuk daerah paru dan jantung bisa bersatu. Untuk melakukan perkusi ini kita bisa melakukan dari ICS 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8 untuk yang terakhirnya. Tetapi kalau untuk jantung adalah dari 2 sampai dengan 5. Auskultasi, bunyi paru, suara nafas tambahan. Oke, untuk auskultasi karena ini adalah anak usia toddler, kita bisa menggunakan stetoskop untuk anak usia untuk usia anak seperti ini ya. Kita bisa menggunakannya daerah atau area diafragma, tidak tidak untuk bel. Nah, sebelum kita melakukan auskultasi, sebaiknya kita gosok-gosokkan dulu stetoskop ini di punggung tangan kita untuk mencegah adanya hipotermi ataupun dingin atau perpindahan panas dari stetoskop ini ke kulit. Kemudian kita coba dulu. Sesudah itu kita akan melakukan auskultasi untuk daerah paru. Untuk di daerah trakeal atau trakea kita bisa mendengarkan di sini inspirasi dan ekspirasi. Ya, apakah inspirasi dan ekspirasi lebih panjang atau lebih pendek. Kemudian kita sambil juga mendengarkan suara nafas tambahan. Apakah ada wheezing, ronsi, crackles dan segala macam, atau stridor dan segala macam. Kemudian kita menuju ke bawah yaitu area bronchial.
Di sini juga sama, kita mendengarkan apakah ada suara tambahan atau tidak. Kemudian area bronkofesikuler yaitu di daerah lapang paru, itu kan, kemudian di vesikuler, ya, vesikuler. Di sini juga sama. Sebenarnya untuk area-area tersebut adalah area pernafasan normal. Yang dimaksud dengan area pernafasan atau suara nafas tambahan itu seperti tadi yang saya sampaikan, ronci dan segala macam. Ini kita bisa dengarkan anterior dan posterior, dan untuk daerah punggung juga sama. Seperti itu. Pemeriksaan jantung. Inspeksi area prekordial. Untuk pemeriksaan jantung area prekordial atau itu dikatakan sebagai ictus cordis, sebenarnya untuk ictus cordis pada anak usia toddler itu normalnya tidak terlihat tetapi bisa teraba. Tetapi perbedaan dengan pada bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir, ictus cordis itu normalnya adalah terlihat dan teraba. Ictus cordis kita bisa periksa yaitu dari ICS 4 ataupun 5. Jadi 1, 2, 3, 4. Biasanya itu sejajaran dengan puting. Di sini ketika memang tidak terlihat, kita bisa meraba apakah ada denyutan atau tidak. Kalaupun memang terlihat, dia akan terlihat seperti denyutan. Palpasi area aorta, area pulmonal, area tricuspid, dan area apikal. Untuk palpasi kita bisa mempalpasi katup jantung tuh ada 4 ya. Ada aorta, pulmonal, kemudian mitral dengan tricuspid. Jadi dia ada di ICS 2 kiri dan kanan, kemudian ICS 4 dan 5 midclavicular sebelah kiri. Di sini kita palpasi. Perkusi batas jantung. Seperti tadi saya sampaikan bahwa perkusi batas jantung kita bisa melakukan dari midclavicular sebelah kanan yaitu ICS 2. Ya kan, di sini kita akan mendengar perkusi adalah suara dullness, dan perkusi sebelah kiri yaitu ICS 2 midclavicular sebelah kiri adalah dullness juga. Kemudian ICS 3 dullness, ICS 4 dullness, ICS 5 dullness, dan ketika sudah ICS 6 ini sudah terdengar adalah suara sonor karena dia sudah terdengar paru. Auskultasi bunyi jantung, bunyi tambahan atau murmur. Untuk bunyi jantung kita bisa mendengarnya di keempat katup atau area penutupan dari jantung. Untuk katup aorta dengan pulmonal ya, di sini sebenarnya ini namanya S2. S2 yang terdengarnya adalah kencang adalah suara dup. Jadi dup lup. Dan di ICS 2 juga sama. Sedangkan untuk S1 adalah di mitral dengan tricuspid. Ini terdengarnya yang kencang adalah suara loop. Jadi loop, dup. Itu yang terdengar. Ketika mendengarkan S1 dan S2 untuk di katup keempat katup tadi, apakah terdengar suara tambahan atau tidak? Suara murmur, galop, dan segala macam. Kebetulan pasien ini tidak terdengar suara tambahan. Pemeriksaan abdomen. Inspeksi kulit, umbilikus, bentuk, simetris, pembesaran organ, adanya massa atau adanya pulsasi. Oke. Sayang, untuk bagian atas sudah ya sayang ya. Sekarang kita masuk ke daerah perut. Kita bereskan dulu pasien untuk daerah atas ya. Permisi ya. Oke, kita rapikan dulu dan kita akan membuka adalah daerah abdomen. Untuk abdomen, tahapannya sedikit berbeda dari daerah dada. Untuk abdomen ini yang pertama kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Di inspeksi tadi pergerakannya seperti apa. Kemudian di sini umbilikalnya, kalau pada bayi baru lahir kita lihat adalah tali pusat. Kebetulan untuk usia 1 tahun tidak terlihat apakah ada permasalahan atau tidak. Biasanya di sini ada permasalahan ompalokel ataupun penonjolan dari usus. Kemudian tidak ada spider web ataupun perdarahan atau pembuluh darah yang membesar. Auskultasi, bising usus, desiran aorta, arteri renalis, arteri iliaca, arteri femoralis. Untuk abdomen,
Sesudah melakukan inspeksi kita bisa langsung melakukan auskultasi ya. Jadi tidak melakukan palpasi atau perkusi terlebih dahulu. Kita auskultasi terlebih dahulu dengan rasional bahwa kita ketika melakukan auskultasi tidak terpengaruh dengan palpasi atau perkusi yang biasanya dilakukan lebih awal. Jadi kita auskultasi dulu di semua kuadran. Ketika memang untuk menggunakan diafragma tidak terdengar dengan jelas, kita bisa menggunakan bel, yaitu untuk daerah area-area aorta. Ya, jadi bel ini pada stetoskop bisa dilakukan untuk mendengarkan bunyi pembuluh darah aorta. Tetapi untuk bising usus kita menggunakan diafragma saja. Kita bisa mendengarkan di area kuadran kanan. Di sini ada usus besar, usus kecil, ya kan? Oke, kita dengarkan dan kita hitung dalam 1 menit berapa bising ususnya. Kemudian kita pindah dari kuadran 2, di sini ada gaster. Kemudian juga ada usus besar, yaitu usus descendent. Kemudian kuadran 3 dan kuadran 4. Kemudian untuk mendengarkan tadi bunyi aorta, kita bisa mendengarkan di daerah umbilikal. Di sini ada aorta abdominalis, kemudian di sini ada renalis juga. Biasanya untuk normalnya tidak terdengar, ada desiran khusus untuk aorta ini. Jadi normalnya adalah tidak terdengar. Perkusi timpani. Oke. Kita bisa melakukan perkusi yaitu untuk di semua kuadran, ya. Perkusi ini kita bisa melakukan perkusi di kuadran 1 ya. Sebenarnya kuadran 1 ini terdapat adalah hepar, yang terdengar adalah Dalnes ya. Kemudian kuadran 2 yang terdengar adalah timpani, yang kuadran 3 terdengar timpani, kuadran 4 terdengar timpani. Palpasi, adanya massa dan nyeri tekan, palpasi hepar, palpasi limpa, dan palpasi ginjal. Palpasi sebenarnya kita bisa melakukan palpasi dangkal dan palpasi dalam. Untuk palpasi dangkal hanya sekedar dipijit saja seperti ini untuk menentukan apakah dia ada nyeri atau tidak, atau palpasi dalam dengan menggunakan dua tangan kita seperti ini. Sayang sakit tidak. Kalaupun memang dia tidak bisa mengungkapkan sakit, bisa terlihat ekspresi apakah klien ini meringis atau menangis atau tidak. Oke, kemudian untuk palpasi daerah hepar, palpasi hepar kita bisa lakukan adalah di bawah diafragma, ya, di sini dengan cara melakukan tangan kita sebelah kiri itu berada di belakang punggung pasien ataupun daerah sejajaran dengan diafragma, dan tangan kita sebelah kanan ini menuju ke bawahnya diafragma. Kita minta pasien untuk menghembuskan nafas. Saya coba hembuskan nafas. Oke. Sesudah pasien menghembuskan nafas, tarik nafas. Saya tarik nafas. Ketika pasien adalah menghembuskan nafas, kita masukkan sedikit palpasi agak sedikit dalam. Ya, silakan tarik nafas. Ya, hembuskan. Ketika hembuskan kita masukkan tangan kita sedikit. Normalnya adalah tidak teraba. Tapi yang harus diingat bahwa palpasi pada anak sifatnya harus supel. Tidak boleh kita melakukan palpasi terlalu dalam karena sifatnya akan melukai atau membuat ruptur dari jaringan organ pasien. Kemudian di sini juga ada melakukan untuk limpa. Limpa juga sama, tangan kita seperti ini. Ya, itu dilakukan adalah di bawah gaster. Seperti ini. Normalnya tidak teraba. Kita harus menggunakan stetoskop. Genitalia laki-laki. Pada genitalia laki-laki yang harus diperhatikan adalah bukan hanya penis, lalu skrotumnya. Pada skrotum kita akan lihat satu persatu. Pertama adalah kita lihat dulu. Yang harus kita lihat adalah apakah ada pembengkakan atau tidak di area skrotum. Apakah ada kemerahan di area uretra. Ya, kita bisa menaikkan penis ke atas untuk melihat apakah ada kotor tidak di bagian di sela antara penis dengan skrotumnya. Lalu ketika anak belum disunat, kita bisa membuka prepusium itu, ditarik, ya, apakah itu ada kotoran atau tidak. Harusnya normalnya ketika dia tidak ada kotoran itu prepusium bisa ditarik ke belakang. Tapi ketika anak sudah disunat, kita tidak perlu melakukan itu, namun kita bisa membuka posisi uretranya, melihat uretranya. Apakah uretranya letaknya pada posisi yang normal atau tidak. Jika uretra tidak dalam posisi yang normal, ada beberapa kelainan. Ada kelainan yang disebut sebagai hipospadia.
Lalu yang berikutnya adalah skrotum. Skrotum itu adalah kita raba. Kita raba, kita lakukan palpasi, dilihat apakah testis sudah ada semua dua-duanya atau hanya ada satu yang turun. Ketika hanya ada satu yang turun di sebelah kiri atau di sebelah kanan, maka pastikan kita harus bisa mengevaluasi sampai dengan anak tersebut umur 3 tahun. Ketika 3 tahun testisnya hanya ada satu, maka segera konsultasikan ke dokter yang terkait dengan area genitalia. Lalu apa yang Anda lakukan ketika harus mengkaji genitalia pada anak perempuan? Yang pertama adalah ketika pada anak perempuan, kita pastikan itu adalah pubisnya dulu, di area luarnya. Lalu kemudian kita perhatikan labia mayora dan labia minora. Labia mayora dan labia minora pada anak-anak itu biasanya labia mayora tidak menutup rapat. Jadi kita bisa melihat apakah ada uretra, ada vagina. Ada beberapa kasus di mana anak perempuan dia tidak memiliki lubang uretra, hanya memiliki lubang vagina. Jadi pastikan pada wanita itu memiliki 2 lubang, uretra 2 saluran, yaitu adalah vagina dan uretra. Namun pada laki-laki hanya 1, yaitu adalah uretra saja. Lalu kita lihat klitorisnya, kita tekan klitorisnya, lalu kita tekan, kita masukkan jari kita sedikit ujungnya untuk melihat ada lendir tidak yang melekat yang keluar dari vagina tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan anus. Anus dan rektum, colok dubur, dan melihat atresia ani. Ketika pemeriksaan anus, ketika anaknya kooperatif, maka kita boleh memiringkan anaknya. Tapi ketika anaknya tidak mau miring, maka kita bisa angkat kedua kakinya, ya, seperti posisi mau melahirkan atau litotomi, ya. Tapi lebih enaknya adalah posisinya miring. Lalu kita buka anusnya. Yang pertama kita lihat area sekitar anus dulu. Apakah ada kemerahan, apakah ada lesi, apakah ada kotoran. Lalu kita perhatikan ada hemoroid eksternal, bisa terlihat, tetapi ketika hemoroid internal itu harus kita masukkan atau kita lakukan tuse sejauh maksimal 1 cm dengan menggunakan jari kelingking kita yang diberi jeli. Kita masukkan, kita lihat apakah ada nyeri atau tidak, ada benjolan atau tidak. Ya, lalu kita keluarkan kembali sambil melihat adanya sekresi cairan yang keluar ada atau tidak, seperti itu. Pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Ketika melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, kita bisa buka handscreen ini karena tadi kita sudah meraba area genitalia. Kita simpan ke dalam bengkok. Inspeksi kulit, pembengkakan, simetrisitas kuku, polidaktil, dan sindaktil. Kulit dilihat warnanya, normalnya itu adalah warna kulit normal, bisa warna kecoklatan atau putih, ya. Kita perhatikan apakah ada flushing, itu adalah kemerahan atau ada kekuning-kuningan. Lalu perhatikan juga di area kelembaban kulitnya, ya. Kemudian kelembutannya, ada lesi atau tidak, misalnya bekas luka terjatuh, baik itu di kulit kaki maupun di kulit tangan. Selanjutnya setelah ke kulit, kita melihat kuku dan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kita lihat jari-jarinya dulu, kukunya dulu. Kukunya itu adalah bersih, ya, tidak ada clubbing finger, CRT-nya adalah kembali kurang dari 3 detik, jarinya ada 5, jari tangan ada 5. Kita lihat ke kaki, jari kaki juga ada 5, jari kaki juga ada 5, lalu kuku kaki juga bersih, ya. Kemudian CRT juga sama kurang dari 3 detik. Palpasi, adanya edema dan CRT. Nah, untuk palpasi, sebaiknya palpasi itu adalah di area di edema di ekstremitas bawah untuk melihat adanya udem, ya. Kita bisa palpasi di dekat mata kaki, ya. Di sini kita tekan. Biasanya kalau dia udem ada piting udem. Ketika memang udema anasarka, udema seluruh tubuh, kita bisa melakukan palpasi bukan hanya di area kaki tapi bisa di area abdomen. Tetapi ketika pasien-pasien dengan nephrotic syndrome di mana udemnya hanya ada di daerah periorbital, maka kita akan lakukan palpasi di area kelopak mata, seperti itu. Kita lakukan palpasi, ya, seperti ini atau seperti ini, boleh. Uji rentang gerak. Nah,
Untuk menguji rentang gerak, biasa pada orang dewasa kita sebut sebagai range of motion. Kita pada anak-anak usia toddler kooperatif, dia bisa kita ajak untuk melakukan pergerakan. Adek bentar ya, lemaskan dulu tangannya. Kita gerakkan ke atas, ke samping, ke bawah, dia ada nyeri atau tidak. Ini untuk melihat ada nyeri atau tidak. Lalu kita akan periksa kekuatannya. Kekuatannya adalah coba kita mengeluarkan tenaga kita, jangan mengeluarkan tenaga orang dewasa. Jadi, ayo dek, kita coba genggam ya, tangan ibu digenggam. Nah, kita lihat kekuatan dia menggenggam seperti apa, lalu kita berikan tahanan. Sekarang tahan ya. Nah, seperti ini. Ya, begitupun kaki. Ya, kakinya tarik ke atas. Lalu tahan. Ya, seberapa kuat dia menahan kekuatan dari tangan kita. Itu adalah untuk kekuatan ekstremitas. Refleks bicep, tricep, Achilles, patella, dan Babinski. Untuk refleks, kita akan menggunakan kedua refleks hammer. Refleks hammer itu ada dua jenis, dia yang menggunakan segitiga dan seperti ini. Kita bisa menggunakan satu dari kedua alat ini. Kalau untuk anak-anak yang bayi, kita yang umur 1 tahun ke bawah, kita pakai ini karena dia lebih kecil. Tapi kalau anak usia preschool ke atas, lebih baik pakai ini. Dia lebih mudah untuk kita lakukan pengetukan di area-area tendon. Ya, karena ini anak umur 1 tahun, kita pakai yang ini. Kita mulai dari ekstremitas atas. Adalah refleks bicep dan tricep. Ya, yang pertama adalah refleks bicep. Refleks bicep itu adalah di sini. Jadi di pergelangan tangan ini, patokannya adalah di sini, di pergelangan tangan ini kita akan menyimpan jari kita, tidak boleh langsung diketukan. Jadi kita pakai tahanan seperti ini ya. Di sini bagian luar, kemudian kita ketukan. Lihat apakah ada refleks di jari tangannya. Ya, kemudian tricep. Kalau tricep itu adalah di siku. Biasanya akan terasa oleh kita seperti kita kesetrum gitu ya. Jadi ada bunyi, ada yang terasa itu bergetar ya. Kita di sini di area siku, kita tahan, lalu kita lakukan. Oke. Berikutnya adalah refleks di kaki. Refleks di kaki adalah patella. Patella bayinya, anaknya dilemaskan, kemudian sikunya itu adalah kita angkat. Kemudian kita ketuk, kita kayak gini ya. Lalu di ujung sebelah sini ya, di sini adalah ada dekukan, disitulah letak refleks hammer itu akan kita ketukan. Nah, ketika dia positif, harusnya ketika kita ketukan, maka ini akan ada pergerakan ya ke atas. Itu untuk refleks patella. Lalu adalah refleks Achilles. Refleks Achilles itu adalah di area di sini. Di sini ada mata kaki. Di mata kaki ini, di mata kaki sebelah sini kita akan mengetukannya di bagian belakang. Karena anak itu kecil, jadi kita tidak perlu menggunakan jari kita, langsung saja diketukan di sininya. Ya, kiri dan kanan. Dan terakhir adalah Babinski. Babinski ini kita bisa di dalam refleks hammer ini ada ini enggak tajam ya, kita bisa menggunakan ini untuk melihat refleks Babinski. Ini yang harus kita lakukan adalah huruf angka 7, tapi angka 7-nya adalah untuk kaki kanan, 7-nya menghadap ke sana ya, seperti ini. Coba kita lihat 7-nya seperti ini ya, tapi untuk kaki sebelah ini seperti ini ya. Yang kita perhatikan adalah ketika kita mengulas atau mengusapkan refleks ini, maka si jari-jari kaki itu akan bergerak seperti itu. Kita tidak harus menggunakan ini, kalian bisa menggunakan sesuatu kayak misalnya penggaris atau pensil yang tidak tajam ya, namun bisa memberikan sensasi geli di area telapak kaki seperti itu. Bereskan alat dan cuci tangan. Ibu, pemeriksaan fisik pada anak ibu sudah selesai dilakukan, dan alhamdulillah tadi dari kepala sampai dengan kaki ibu tidak ditemukan abnormalitas.
hanya di area gigi saja, ada 2 gigi yang mengalami karies. Ya, saya bereskan lagi posisi anak ibu. Ade, selamat istirahat, selamat tidur. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Ade Andi, selamat beristirahat dan kita bertemu di lain waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan. Terima kasih ibu. Alhamdulillah untuk kompetensi dari pemeriksaan fisik pada anak usia toddler sudah kami laksanakan. Intinya bahwa untuk pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengambil data ataupun mencari data senjang ataupun data objektif atau subjektif dari pasien. Kemudian juga bisa dilakukan sebagai evaluasi dari tindakan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian alat-alat ini sebenarnya tadi disiapkan untuk alat permainan. Ini bisa dilakukan ataupun bisa diberikan ketika anaknya memang mengalami kerewelan ataupun gelisah atau susah untuk diajak bekerja sama. Ini bisa dijadikan sebagai alat distraksi. Selanjutnya untuk penggunaan handscoon atau glove itu adalah difokuskan pada area genitalia, tetapi juga bisa dilakukan dari awal pada pasien-pasien atau klien yang memang diindikasikan mempunyai penyakit infeksius gitu ya, ataupun penyakit menular ataupun penyakit integumen. Alhamdulillah sudah selesai. Kami dari tim keperawatan anak sudah menyampaikan informasi mengenai pemeriksaan fisik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf ketika ada kekurangan ataupun salah kata yang sudah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.